Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas tuntas sebuah tragedi rumah tangga yang ya awalnya kelihatan baik-baik aja ya. Iya, kelihatannya harmonis dari luar, tapi ternyata hancur bukan karena hal biasa ya. Betul, bukan soal mistis kayak dugaan awal, tapi ternyata ada isu disfungsi ereksi, obat kuat ilegal, terus luka batin juga. Ngeri ya? Banget. Ujungnya seorang istri yang dikenal lembut, aneh namanya, malah ya menghabisi nyawa suaminya, Bimo. Kita akan coba bedah kasus ini. Sumber kita dari video Dr. Skevani. Kita pengen lihat gimana sih masalah kesehatan yang ditutup-tutupi, terus cari solusi yang salah. Malah bahaya ya. Iya. Terus tekanan psikologis, KDRT yang nggak kelihatan, itu semua bisa berujung fatal begini. Tujuannya sih biar kita paham ya, lapis demi lapis kasus ini. Ada soal medisnya, soal sosialnya, psikologisnya, sampai komunikasi dalam pernikahan yang gagal total. Oke, kita mulai dari awal deh. Bimo dan Ane, ini kan pasangan muda, baru nikah. Kesannya harmonis banget. Iya, Bimo itu dikenal suami rumahan, Ane istrinya lembut. Stereotip pasangan ideal gitu ya. Tapi ternyata Bimo ini punya masalah disfungsi ereksi. Dan ini dia simpen sendiri. Nah, ini dia. Ini jadi sumber minder, tekanan buat Bimo. Apalagi, gimana ya, ada harapan soal keturunan kan? Pasti berat ya. Berat, dan karena stigma, malu, dia jadi nggak mau cari bantuan medis. Padahal langkah pertama ya harusnya ke dokter kan, dicek dulu akarnya apa. Fisik, hormon, atau malah psikologis. Nah, karena nggak ke dokter, muncul langkah yang keliru nih. Si Ane niatnya sih baik ya, mau bantu suami. Tapi malah, Malah bawa Bimo ke ahli spiritual. wah, diagnosanya jadi bukan medis dong ya? Bukan, dibilangnya gangguan gaib. Solusinya ya ritual, ramuan gitu. Aneh nggak sih? Masalahnya kemungkinan medis atau psikis, solusinya malah non-medis. Ini nih yang bahaya. Ramuan atau obat alternatif gitu kan nggak jelas isinya apa. Sumber kita juga menyoroti soal resiko obat kuat ilegal. Itu dia. Itu bisa dicampur bahan kimia bahaya loh, kayak sildenafil, mungkin steroid, kafein, dosisnya nggak karuan. Risikonya serem. Jantung, stroke, hati bisa rusak. Dan ternyata Bimo diam-diam juga pakai obat ilegal lain kan? Iya, belakangan ketahuan juga. Jadi double masalahnya. Obatnya ini sempat berhasil sementara, Ane sampai hamil. Tapi efek sampingnya ngeri. Betul. Bimo jadi ketergantungan, terus perilakunya berubah drastis. Gampang marah, emosinya nggak stabil banget. Kok bisa sampai segitunya ya efek obat itu? Kemungkinan besar ya, efek samping stimulan yang ada di obat ilegal itu bisa bikin gelisah, paranoid, marah meledak-ledak gitu. Nah, perubahan perilaku ini yang jadi pintu masuk KDRT. Jadi Bimo mulai kasar. Iya, mulai kasar. Sering maksa Ane berhubungan, padahal istrinya lagi hamil, capek. Ane jadi merasa kayak objek aja. Ya ampun. Terus Bimo juga nuduh Ane selingkuh, sampai meragukan anak di kandungannya. Itu dia. Kebayang nggak sih tekanan psikologis buat Ane? Ini jelas KDRT emosional yang parah banget. Kondisi Ane lagi rentan pula kan, lagi hamil. Bener-bener nggak kebayang sih. Ane jadi memendam semua ini sendirian. Sakit, stres, takut. Trauma ini baru keungkap setelah kejadian fatal itu. Jadi pas diperiksa kejiwaannya, Iya, baru ketahuan. Ane didiagnosis PTSD, Post Traumatic Stress Disorder yang udah lama, plus depresi berat. Ini akibat KDRT berulang. PTSD itu bikin dia kayak waspada terus, takut. Mungkin mimpi buruk, terisolasi. Luka batinnya nyata banget walau nggak kelihatan. tekanan numpuk terus. Kayak bom waktu ya, akhirnya meledak di malam fatal itu. Pemicunya, Bimo ngaku udah nikah lagi sama perempuan lain, namanya Mona. Wah, hancur pasti si Ane. Dikhianati habis-habisan gitu ya. Dalam kondisi shock, marah, mungkin gelap mata gitu ya, Ane dorong Bimo. Sialnya Bimo jatuh, kepalanya kena ujung ranjang yang lancip. Dan itu fatal. Fatal. Autopsi menunjukkan cedera kepala belakang yang parah. Tulang tengkoraknya retak sampai dasar, perdarahan hebat di kepala, otaknya bengkak, neken batang otak, akhirnya gagal nafas, henti jantung. Luka cakaran juga ada, sesuai pengakuan Ane. Setelah itu, Ane menyerahkan diri, ya. Dia ngaku, tapi bilang nggak sengaja.
Iya, dia ngaku, tapi bersikeras nggak sengaja. Dia tumpahin semua rasa sakit yang selama ini dipendam. Terus ditemuin juga kan obat kuat ilegal di lokasi. Dan bener, Bimo punya istri kedua. Jadi makin jelas rumitnya kasus ini. Proses hukumnya gimana? Nah, hukumannya mempertimbangkan kondisi psikologis aneh, jadi relatif ringan, plus rehabilitasi psikiatris pas dia hamil. Tapi ini jadi perdebatan juga, aneh ini pelaku murni atau korban KDRT yang udah di ujung tanduk. Dilema ya? Banget, kasus ini nunjukin bahayanya solusi instan ilegal, dan KDRT psikologis itu bisa sama hancurnya sama KDRT fisik. Pesan terakhir aneh itu, ngena banget ya. Saya hanya berharap tidak ada perempuan lain yang mengalami hidup seperti saya. Iya, dalam banget pesannya. Jadi, pelajaran pentingnya apa nih dari semua ini? Tapi secara spesifik ya, bahaya banget kalau niat baik tapi nggak pakai informasi yang benar. Kayak tadi, masalah medis dicarikan solusi non-medis. Benar. Terus, KDRT psikologis itu, dampaknya luar biasa. Nyakitin harga diri, kepercayaan, dan tentu risiko fatal dari ketergantungan obat ilegal itu. Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya, buat Anda juga di rumah. Kita sering fokus sama luka fisik yang kelihatan. Tapi gimana caranya kita bisa lebih peka dengerin jeritan sunyi? Luka batin yang nggak kasat mata itu. Iya, dalam hubungan kita, ke pasangan, teman, atau bahkan ke diri sendiri. Gimana caranya kita peka sebelum keheningan itu pecah jadi tragedi yang nggak pernah kita bayangkan. Mari kita renungkan bersama.